Halo semuanya, selamat datang dan bertemu kembali di channel Poundland. Kesempatan kali ini saya akan bercerita peristiwa tragis gadis kecil di Bali yang bernama Angeline. Gadis kecil polos itu lahir pada tanggal 9 Mei 2007. Dia dilahirkan di sebuah klinik di daerah Canggu dari pasangan Ahmad Rosidi dan Hamidah. Rosidi bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp30.000 per harinya, yang terbilang cukup minim. Dan biaya persalinan saat itu Rp1.800.000. Karena biaya itu, mereka berdua tidak bisa membayar persalinan tersebut. Di tengah kesulitan mereka berdua dikenalkan dengan tetangganya kepada Margaret. Margaret pun bersedia untuk melunasi semua tagihannya. Namun, dengan syarat nanti bayi itu akan diasuh sebagai anak angkat. Mereka pun akhirnya membuat perjanjian berupa akte pengakuan pengangkatan anak yang ditulis oleh notaris Ane Wibowo. Belakangan diketahui bahwa prosedur tidak sesuai dengan yang berlaku. Singkat cerita, bayi tersebut pun akhirnya diberi nama Angeline, yang merupakan nama depan ibunda Margaret. Margaret pun rupanya juga menuliskan janji bahwa Angeline akan menjadi ahli warisnya. Namun dalam perjanjian itu, jika seandainya Angeline meninggalkan dunia, maka semua harta akan kembali ke Margaret. Mulai saat itu, Angeline diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Dan dia sangat disayang oleh ayah angkatnya yang bernama Douglas Scarborough. Dia juga memiliki dua kakak angkat, yang bernama Caroline Megawe dan Christina Tali Megawe. Angeline sangat mendapat kasih sayang dari keluarga angkatnya. Mereka juga mengajari Angeline bahasa Inggris, sehingga Angeline cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Namun, pada tanggal 17 September 2008, ayah angkat Angeline, Douglas, meninggal dunia dan membuat duka mendalam bagi keluarganya. Inilah masa yang merubah mereka semua. Angeline yang dulu sangat diberi kasih sayang, kini mulai mendapatkan perlakuan kasar. Mulai dari kekerasan fisik maupun mental. Hari-hari Angeline dijalani sangat berbeda dan berat. Bahkan dia disuruh mencuci baju, mengepel, menyapu, dan memberi makan semua binatang peliharaan, layaknya seorang budak. Karena pekerjaan begitu berat, tubuh Angeline semakin tidak terurus, kurus, bahkan berbau. Bahkan teman-temannya juga pernah mengadu kepada guru bahwa Angeline sangat bau. Ternyata bau tersebut dari kotoran ayam yang ada di rambut Angeline. Angeline pun akhirnya dimandikan oleh guru di sekolah itu. Perlu diketahui Angeline sekolah di SD 12 Sanur yang ada di Pasar. Angeline berjalan kaki untuk ke sekolah dengan menempuh jarak 1 km jika melewati pematang sawah dan 2 km jika melewati jalan besar. Hal ini tentunya berpengaruh dalam prestasi belajarnya di sekolah. Dia juga semakin sering terlambat ke sekolah. Dan dia di sekolah dikenal sangat pendiam dan penuh dengan kesedihan terlihat dalam dirinya. Para guru di sekolah pun akhirnya curiga. Mereka pun akhirnya menanyakan kepada Angeline. Namun Angeline pun enggan bercerita. Mungkin karena ketakutan jika Margaret mengetahuinya. Satu hal yang Angeline berani katakan yaitu adalah kelaparan.
Karena itu guru di sekolah sangat kasihan dan memberi sarapan yang menambah kecurigaan guru. Margaret mengatakan bahwa dia sangat sayang kepada Angeline. Namun, nyatanya guru sering melihat luka lebam di tubuh Angeline. Singkat cerita, pada tanggal 16 Mei 2015, Christine, kakak angkat Angeline, membuat laman di Facebook yang berjudul Find Angeline Bali Missing Child yang berisi informasi bahwa adiknya Angeline telah hilang. Begitupun dengan kakak angkat lainnya, Caroline, menyebarkan selebar lembaran bahwa adiknya menghilang. Karena itu banyak orang yang menyebarkan berita kehilangan Angeline, hingga polisi pun mengetahuinya dan mendatangi Margaret. Margaret pun mengatakan bahwa Angeline diculik saat ada di depan rumah. Polisi pun akhirnya melakukan pencarian sampai Banyuwangi, daerah orang tua kandung Angeline, dan menggunakan anjing pelacak. Namun anjing tidak bisa mengendus jejak Angeline dan hanya berputar di sekitar rumah Angeline. Karena sangat hebohnya Angeline yang hilang, membuat KPAI dan 2 menteri, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendatanginya. Namun kedatangannya ditolak oleh Margaret dan mengancam jika ada yang mengambil hak asuh Angeline. Karena sikap Margaret membuat polisi semakin curiga. Ketika polisi memeriksa pembantu Margaret, yaitu Agustin Hambawai, pembantu tersebut mengatakan bahwa Margaret pernah memukuli Angeline dan hidung Angeline hingga berdarah. Dan pada Rabu tanggal 10 Juni 2015, polisi pun akhirnya menyelidiki rumah dan perkarangan secara menyeluruh. Dan akhirnya semua itu membuahkan hasil. Angeline pun akhirnya ditemukan dengan memeluk bonekanya. Dan peristiwa itu cukup tragis dan menyedihkan. Dan dari hasil pemeriksaan otopsi diketahui Angeline sudah meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Dan di tubuh korban terdapat bekas luka akibat kekerasan. Juga ditemukan lilitan plastik dan dipastikan kematiannya karena hantaman benda tumpul. Dan polisi pun akhirnya menangkap Margaret dan Agus sebagai tersangka. Dalam persidangannya cukup lama, hingga 4 bulan lamanya. Margaret masih tidak mengakui dan menuduh Agus atas kematian Angeline. Namun dalam perkembangan kasusnya, pelaku utama menuju ke Margaret. Atas bukti pengakuan Agus dan juga hasil dari olah TKP menjadi bukti polisi untuk menetapkan pelaku utama kepada Margaret. Margaret membunuh Angeline dengan menghantamkan kepalanya ke tembok. Mendengar itu, Agus pun mendatangi Margaret dan melihat Angeline sudah tak berdaya dalam keadaan itu. Margaret masih menyuruh Agus untuk memperkosanya. Namun Agus menolaknya. Tapi Agus masih berperan membantu menguburkan jasad Angeline. Dengan hasil keputusan persidangan, Margaret divonis hukuman seumur hidup, sedangkan Agus divonis hukuman 10 tahun penjara. Motif di balik pembunuhan ini adalah karena harta yang merujuk di akta pengangkatan Angeline. Itulah akhir kisah tragis pembunuhan yang dialami Angeline, gadis polos yang tersiksa. Dan mari kita mendoakan semua atas meninggalkan Angeline. Dan terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.